Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran ini. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Oke, seluruhnya apa kabar semua? Semoga yang di rumah dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih. Nah, jadi hari ini kita masih membahas mengenai azan, masih bab azan. Nah, setelah kita membahas tentang asal mula azan, kemudian pengertian azan, kemudian ketentuan-ketentuan azan, kemudian hari ini kita akan membahas syarat seorang laki-laki itu bisa menjadi muazin, atau syarat seorang laki-laki itu bisa menjadi orang yang azan. Nah, syaratnya apa aja sih biar seorang laki-laki itu dikatakan sebagai muazin? Oke, yang pertama seorang muslim. Jadi karena muazin hanya dilakukan oleh laki-laki, maka namanya muslim. Jadi selain orang Islam itu nggak boleh namanya mengumandangkan azan. Jadi azan itu harus seorang muslim, orang Islam. Jadi selain orang yang beragama Islam nggak boleh azan. Kemudian yang kedua, ikhlas. Maksudnya ikhlas itu dengan senang hati, dengan ridho, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, atau ingin dilihat atau ingin didengar suaranya, bahwasanya suaranya itu sangat merdu. Nah, jadi itu nggak boleh riya, nggak boleh sum'ah, hanya ikhlas. Ketika azan, seorang muazin itu harus melakukan azan secara ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, harus adil dan amanah. Maksudnya orang itu mampu dipercaya, adil, mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang keempat, suaranya bagus. Jadi kalau azan itu diutamakan dulu orang-orang yang mempunyai suara yang bagus. Mengapa harus suara yang bagus? Agar orang-orang senang datang ke masjid. Karena ketika mendengar suara yang bagus, suara azan yang bagus, orang-orang akan tertarik untuk datang ke masjid. Kemudian selanjutnya mengetahui waktu masuknya sholat. Nah, jadi ini sangat penting bagi seorang muazin. Harus tahu kapan waktu sholat, kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, juga kapan waktu isya. Karena apa? Karena salah satu syarat diterimanya amal, atau salah satu syarat untuk melakukan azan itu sesuai atau telah masuk waktu sholat. Nah, jadi nggak bisa semena-mena, nggak bisa sewaktu-waktu kita itu azan. Misal baru jam 11 lewat 20, yang seharusnya zuhurnya jam 12 sudah azan, berarti kecepatan. Atau mungkin seharusnya sholatnya azannya jam 12 nih, jam 12 tepat masuk waktu zuhur, akan tapi azannya jam setengah 1, itu juga nggak boleh. Makanya pentingnya seorang muazin mengetahui waktu sholat seperti ini agar tidak kalut, agar tidak salah dalam melaksanakan azan. Kemudian yang terakhir, tidak mengambil upah. Nah, jadi
seorang muazin itu nggak boleh meminta upah. Jadi niatnya tadi hanya ikhlas kepada Allah, kecuali memang beliau dapat kas atau uang yang memang diperuntukkan untuk dirinya dari negara atau pemerintah atau dana wakaf seperti itu. Misal ada suatu masjid yang memang di situ ada seorang muazin, itu kok mendapatkan upah. Nah, ternyata itu upah yang didapatkan dari dana wakaf. Nah, itu diperbolehkan. Tapi yang nggak diperbolehkan itu meminta gaji. Ketika ada orang muazin datang ke suatu masjid, ya fulan, wahai ketua masjid, saya memiliki suara yang bagus, saya mau menjadi muazin, jadi gajilah aku sekian. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, jadi itu syarat seorang muazin. Syarat seorang laki-laki yang diperbolehkan menjadi muazin yang pertama tadi harus seorang muslim, orang Islam, kemudian kedua harus ikhlas, kemudian ketiga harus adil dan amanah, keempat harus memiliki suara yang indah atau merdu, kemudian mengetahui waktu sholat, kemudian yang terakhir tidak mengambil upah, kecuali memang upah tersebut diperuntukkan untuk dirinya dari dana pemerintah atau dana wakaf. Selanjutnya, apa saja sih yang disunahkan ketika azan bagi muazin? Nah, yang pertama, suci. Jadi orang yang azan, seorang laki-laki yang azan itu harus suci, berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan azan. Kedua, harus berdiri, disunahkan berdiri. Selagi orang laki-laki tersebut, muazin tersebut mampu berdiri, maka disunahkan untuk berdiri. Apabila beliau tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Kemudian yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi sunnahnya itu menghadap kiblat, tidak menghadap ke selatan atau kemana-mana. Jadi fokusnya menghadap ke kiblat. Nah, paham? Kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah sunnah. Sunnah yang kelima adalah memasukkan jari ke daun telinga atau ke dalam telinga. Nah, ini ya disunahkan. Jadi enggak hanya cuma nutupin telinga. Nah, jadi meletakkan atau memasukkan jari ke dalam telinga adalah suatu sunnah bagi muazin. Kemudian menyambung tiap dua takbir. Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi Allahu Akbar pertama, kemudian dengan Allahu Akbar kedua, itu harus disambung, nggak boleh waktunya itu lama-lama. Kecuali memang nanti kalau udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu nanti boleh jeda agak lama baru asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ya. Jadi harus menyambung tiap dua takbir. Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian agak jeda, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baru jeda lagi sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dua takbir itu harus ada jeda. Maksudnya menyambung antara takbir satu dengan takbir yang kedua itu secara berdekatan waktunya. Kemudian setelah dua takbir ini boleh agak lama jedanya. Kemudian sunnah selanjutnya yaitu menolehkan kepala ke sebelah kanan ketika melafadzkan hayya 'alas shalah. Misal hayya 'alas shalah. Nah, menghadapnya ke kanan. Kemudian kayak karena hayya 'alas shalah 2 kali, berarti menghadap ke kanannya juga 2 kali. Hayya 'alas shalah. Seperti itu 2 kali, kemudian
nanti kalau udah masuk hayya 'alal falah itu bukan ke kanan lagi, tapi ke kiri. Hayya 'alal falah. Nah, seperti itu ya. Jadi sunahnya azan kalau kita melafadzkan hayya 'alal shalah itu menengok ke sebelah kanan. Akan tetapi ketika kita melafadzkan hayya 'alal falah, kita menoleh ke sebelah kiri. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketujuh sunahnya ada taswib, yaitu biasanya kalau azan subuh itu paling beda. Sebelum Allahu Akbar, la ilaha illallah, itu ada taswib yang harus dibaca. Apa itu taswib, Pak? Nah, taswib itu bacaan seperti as-salatu khairum minan naum. Nah, itu dibaca 2 kali. Itu dibaca setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, kalau subuh setelah hayya 'alal falah langsung as-salatu khairum minan naum. Nah, itu juga dibaca 2 kali setelah hayya 'alal falah atau sebelum Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Itu namanya bacaan taswib yang berbunyi as-salatu khairum minan naum. Nah, seperti itu ya. Jadi bacaan taswib itu seperti itu. Yang as-salatu khairum minan naum yang dibaca ketika azan subuh. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat jarak antara kalimat azan dengan kalimat berikutnya atau tarosul. Nah, jadi tarosul itu membuat jeda. Misal seperti yang Bapak jelaskan tadi, dari Allahu Akbar ke asyhadu alla ilaha illallah, di antara keduanya harus ada jeda. Misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kemudian di sini kita kasih jeda sebentar. Baru ketika sudah jeda, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, seperti itu ya. Jadi itu diantara sunah-sunah bagi muazin. Bapak ulangi, yang pertama harus suci, berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah berdiri jika bisa atau jika mampu. Ketiga adalah menghadap kiblat. Yang keempat adalah memasukkan jari ke telinga. Kemudian yang kelima adalah menyambung tiap 2 takbir. Yang keenam adalah menoleh ke kanan ketika bacaan hayya 'alal shalah, kemudian menoleh ke sebelah kiri ketika bacaan hayya 'alal falah. Kemudian yang selanjutnya adalah taswib atau mengucapkan as-salatu khairum minan naum ketika azan subuh. Dan yang terakhir adalah tarosul atau menyambung antara kalimat azan dengan kalimat tarosul membuat jarak antara bacaan kalimat azan satu dengan kalimat yang lain, seperti itu. Nah, kemudian bisa dilihat di situ ada bacaan lafal azan dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Maaf ya, salah Pak Andri. Jadi hayya 'alas shalah tadi sebelah kanan, harusnya menengok sebelah kanan. Tapi Pak Andri lurus saja. Jadi kalau hayya 'alas shalah ke sebelah kanan ya, maaf ya. Kemudian hayya 'alal falah.
hayya 'alal falah. Nah, setelah itu ketika azan subuh itu ditambahkan as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. Kemudian jika sholat zuhur sampai isya itu enggak ada yang namanya as-sholatu khairum minan naum. Jadi setelah hayya 'alal falah langsung dilanjutkan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu lafaz azan dari Allahu akbar sampai la ilaha illallah. Boleh dibaca artinya di ayat 58 ya. Kemudian di situ ada bagian 59 halaman 559 ada menjawab azan. Nah, menjawab azan itu kita disunahkan menjawab azan. Jadi misal kalau ada muazin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab juga Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau muazzinnya mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Nah, seorang pendengar yang mendengar azan tersebut juga harus menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kemudian muazzinnya mengucapkan lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka yang mendengar juga menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, untuk dua bacaan tersebut dari hayya 'alas shalah sampai hayya 'alal falah itu seorang pendengar azan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi dari Allahu akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sama semua jawabnya seperti ucapannya muazin. Yang berbeda adalah dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu mengucapkannya la haula wala quwwata illa billah. Nah, itu azan. Kemudian setelah hayya 'alal falah ada lagi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu juga sama dijawabnya Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, kemudian ada satu bacaan yang dibaca ketika iqomah. Nah, jadi ketika muazin muakim orang yang berqomat atau memandangkan qomat itu mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu menjawabnya aqamallah wa adamah. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ada muazin yang sudah mengucapkan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, kita menjawabnya aqamallah wa adamah. Nah, jadi untuk hari ini cukup sekian pembelajaran kita dari syarat muazin, kemudian sunnah bagi muazin, kemudian lafal azan, kemudian menjawab azan. Nah, mungkin hanya sekian yang Pak Andri sampaikan. Apabila ada salahnya mohon dimaklumi dan Bapak minta maaf apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap baca Al-Qur'annya, jangan ditinggalkan sholat 5 waktunya. Pak Andri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.